Makassar, pada awal musim kemarau, tahun 2004 terasa hidup dengan cara yang khas. Jalan-jalan utama di sekitar Terminal Daya dipenuhi sorot lampu jalan berwarna kuning pucat, bercampur dengan deru motor yang tak pernah berhenti. Dari kejauhan terdengar suara pedagang yang menawarkan barang dagangan di pasar malam, bersaing dengan musik dangdut yang diputar keras dari sebuah kios kaset murah. Udara membawa aroma asin dari Laut Losari, berpadu dengan wangi sate yang dibakar di sudut jalan. Di antara deretan warung kecil, ada sebuah warung sederhana milik Pak Hasan, atap seng berkarat, meja kayu panjang yang penuh goresan, dan bangku plastik pudar menjadi ciri khasnya. Meski tampak seadanya, setiap malam asap sate yang mengepul dari warung itu selalu berhasil memanggil orang-orang untuk singgah. Apalagi harganya yang jauh lebih murah dibanding sate lain di sekitar terminal, membuat warung itu tak pernah sepi. Malam itu, suasana lebih ramai dari biasanya. Beberapa wisatawan asing yang baru turun dari bus tampak berdesakan, tertawa sambil memotret dengan kamera saku. Mereka mencicipi sate dengan bumbu kacang kental yang harum. Enak sekali, murah pula, kata seorang turis berambut pirang sambil mengangkat jempol. Pak Hasan hanya mengangguk dengan wajah serius. Tangannya cekatan membolak-balik sate di atas bara. Percikan api kecil sesekali menyala ketika lemak menetes ke arang panas. Senyumnya jarang terlihat, seakan ia terlalu larut dalam pekerjaannya. Beberapa pelanggan tetap sudah terbiasa melihatnya seperti itu, pendiam, dingin, dan hanya bicara seperlunya. Di meja lain, seorang perempuan muda bernama Mira duduk sambil menyiapkan kamera analog. Ia baru saja kembali dari jalan-jalan sore di Pantai Losari dan sengaja mampir ke warung ini karena mendengar cerita dari teman backpacker bahwa sate Pak Hasan terkenal murah dan ramai. Mira sedang mengerjakan proyek pribadi yang ia sebut Potret Malam Kota. Ia ingin merekam suasana kehidupan malam Makassar dengan segala kehangatan dan keramaiannya. Malam itu ia bersemangat memotret asap sate yang menari di udara, kilau lampu neon yang memantul di panci, serta wajah-wajah orang yang makan dengan lahap. Tak jauh dari situ, Ibu Halimah, pemilik warung kopi kecil tepat di sebelah warung Pak Hasan, menatap dengan sorot mata penuh curiga. Sejak lama ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan warung sate itu. Harga yang terlalu murah, pelanggan yang selalu ramai, dan wajah murung Pak Hasan yang jarang sekali terlihat tersenyum membuat hatinya gelisah. Ia sering bercerita pada pelanggan warungnya tentang kecurigaannya. Tetapi orang-orang hanya menanggapinya dengan gelengan kepala. Ah, Ibu Halimah memang suka berprasangka. Warungnya sepi jadi iri sama warung Pak Hasan, begitu komentar mereka. Sementara itu, di pojok ruangan yang agak tenang, seorang pria paruh baya sedang menikmati sate perlahan. Namanya Dr. Yusuf, seorang dokter asal Yogyakarta yang datang ke Makassar bersama keluarganya untuk berlibur. Ia mengunyah dengan seksama. Kerutan muncul di keningnya. Ada sesuatu pada sate itu yang membuat lidahnya terasa aneh. Sebagai seorang dokter, Yusuf terbiasa membedakan tekstur daging ayam, sapi, atau kambing. Tapi malam itu, ia merasa ada perbedaan yang tidak bisa ia abaikan. Di tengah riuh rendah suara tawa dan denting sendok garpu, seorang polisi muda bernama Rahmat sedang berpatroli di sekitar terminal. Langkahnya terhenti sejenak ketika melihat warung Pak Hasan penuh sesak. Ada rasa berdesir dalam hatinya. Ia mengenal Pak Hasan sejak kecil. Dulu, ketika Rahmat masih bocah, mereka sering bermain bola di lapangan kecil dekat kampung. Tetapi sejak tragedi kebakaran rumah yang menewaskan keluarga Pak Hasan, pria itu berubah pendiam dan jarang bersosialisasi. Rahmat berdiri sejenak, mengamati dari jauh. Di matanya, warung itu tampak seperti pusat keramaian yang hangat. Orang-orang tertawa, anak-anak muda berfoto, pedagang asongan mondar-mandir menjajakan minuman botol. Namun ada sesuatu yang membuat Rahmat gelisah. Sorot mata Pak Hasan yang tampak kosong meski sedang melayani begitu banyak orang. Angin malam berhembus membawa aroma sate yang semakin pekat. Dari kejauhan, suara musik dari seorang pengamen jalanan menambah suasana menjadi seolah-olah pesta kecil. Tapi di balik semua keriuhan itu, ada benih kegelisahan yang mulai tumbuh. Mira terus memotret tanpa menyadari bahwa kameranya akan merekam lebih dari sekadar gambar indah. Ibu Halimah menggenggam cangkir kopinya lebih erat, matanya tak lepas dari panci besar yang selalu ditutup rapat di pojok warung Hasan. Dan Dokter Yusuf, dengan wajah tenang namun penuh kerutan, menatap sate di tangannya seolah menyimpan pertanyaan besar.
Malam terus larut, namun keramaian tidak berkurang. Justru semakin banyak orang berdatangan, tertarik oleh aroma sate yang menyebar hingga ke jalan besar. Suara obrolan bercampur dengan deru motor dan teriakan pedagang asongan. Denyut kehidupan Makassar tampak begitu kuat di malam itu. Tak seorang pun menyangka bahwa di balik asap sate yang harum, sebuah rahasia kelam sedang menunggu waktu untuk terbongkar. Rahasia yang kelak akan mengguncang tidak hanya warung kecil itu, tetapi seluruh kota Makassar. Dr. Yusuf duduk tenang di kursinya, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Potongan sate yang baru saja ia kunyah meninggalkan sensasi aneh di lidah. Bukan hanya soal rasa, tetapi juga teksturnya. Daging itu lebih lembut, berserat halus, dan ketika ia mencoba menelannya, ada aroma samar yang membuat tenggorokannya terasa kering. Ia berusaha tetap tersenyum di hadapan istrinya, yang sedang sibuk membantu anak kecil mereka menata piring. Ia tidak ingin menimbulkan kecemasan. Namun, sebagai seorang dokter, nalurinya tidak bisa dibohongi. Ia meletakkan tusukan sate di piring dengan gerakan perlahan, lalu menatapnya lekat-lekat di bawah cahaya lampu neon warung. Serat-serat daging itu terlihat berbeda dari yang pernah ia temui di meja makan. Bahkan di ruang otopsi saat pelatihan medis dulu, Yusuf menelan ludah, mencoba menguasai diri. Ia tahu bahwa apa yang ada di pikirannya terlalu mengerikan untuk diucapkan. Di meja seberang, Mira masih sibuk dengan kameranya. Ia mencoba menangkap momen asap sate yang membentuk bayangan indah di udara, berpadu dengan cahaya lampu jalan. Sesekali ia tertawa kecil sendiri ketika hasil fotonya tampak bagus. Ia belum menyadari bahwa dalam lensa kameranya ada lebih banyak cerita yang sedang terekam selain sekadar potret suasana malam. Sementara itu, Ibu Halimah kembali merasakan kegelisahan yang sudah lama menghantuinya. Ia memperhatikan gerak-gerik Pak Hasan dengan seksama. Lelaki itu begitu rajin membolak-balik sate, tetapi sorot matanya kosong. Dan seperti biasa, panci besar di sudut warung tetap tertutup rapat. Sejak awal ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Kenapa harus ditutup rapat-rapat? Kalau hanya berisi bumbu atau sup, kenapa tidak pernah sekalipun dibuka di depan orang? Pikirnya. Seorang pelanggan yang duduk di dekat warung kopi miliknya menyapanya. Bu, kok melamun saja? Satenya enak kan? Lihat itu. Semua orang makan dengan lahap. Ibu Halimah hanya tersenyum tipis. Ya, enak memang, tapi terlalu murah. Saya heran, dari mana dia dapat daging sebanyak itu dengan harga serendah ini, gumamnya lirih. Pelanggan itu tertawa kecil, mengira ucapan Halimah hanyalah cemburu dagang. Tetapi jauh di dalam hati, Halimah yakin firasatnya tidak salah. Suasana warung semakin riuh. Beberapa turis asing mengangkat kamera, memotret sate di piring mereka sambil berpose. Anak-anak muda lokal tertawa keras, bercanda sambil menambah pesanan. Bara api di tungku terus menyala, menghangatkan udara malam yang lembab. Semua tampak normal namun Dr. Yusuf semakin tidak tenang. Ia menoleh ke arah istrinya, lalu berbisik pelan, "Jangan makan lagi sate itu." Istrinya terkejut. "Kenapa, Mas? Rasanya enak kok. Percayalah, saya tidak yakin ini daging kambing." Ada yang janggal. Suaranya rendah tetapi tegas. Istrinya menatapnya dengan bingung, lalu menunduk pada sate yang sudah tinggal separuh. Ia tahu suaminya bukan orang sembarangan dalam hal rasa daging. Dengan berat hati, ia meletakkan kembali tusukan sate di piring. Di sisi lain, Mira yang sedang mengganti roll film tiba-tiba mendengar suara lirih dari arah meja warung kopi. Ibu Halimah sedang berbicara dengan seorang perempuan paruh baya, mungkin seorang pendatang dari luar kota. "Hati-hati makan di sini, Bu," kata Halimah pelan. Suaranya penuh keraguan namun juga tegas. "Saya tidak yakin sate ini benar-benar daging kambing." Perempuan itu mendongak, matanya melebar. "Maksud ibu apa?" "Saya sudah makan beberapa tusuk. Rasanya enak sekali. Murah lagi." Ibu Halimah menghela napas panjang. "Itu dia masalahnya. Murah sekali. Terlalu murah. Dari dulu saya sudah curiga. Panci besar itu tidak pernah dibuka. Saya hanya takut kalau ada sesuatu yang tidak beres." Perempuan itu terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung. "Ah, ibu terlalu khawatir. Saya yakin ini hanya sate biasa." Ia lalu kembali makan, seolah ingin menghapus kegelisahan. Namun, kata-kata itu justru membuat Mira terdiam. Ia menatap Ibu Halimah lebih lama, lalu kembali ke kameranya. Entah mengapa,
Ia merasa dorongan untuk memotret bukan hanya karena keindahan asap sate, tetapi juga karena firasat bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dokter Yusuf akhirnya menarik napas panjang, lalu memutuskan untuk mendekati meja tempat sate baru saja disajikan. Ia mengambil satu tusukan, mengangkatnya ke arah lampu neon. Beberapa orang di sekitarnya menoleh, penasaran melihat tingkahnya. Yusuf menatap serat daging itu dengan mata penuh perhatian. Jantungnya berdegup kencang. Dalam hati ia berbisik, ini bukan kambing. Aku hampir yakin. Pak Hasan yang melihatnya dari balik asap sate sempat berhenti sebentar. Tangannya yang memegang kipas bambu sempat membeku. Namun, dengan cepat ia kembali menggerakkan tangannya, seolah tidak ada yang terjadi. Rahmat, yang sejak tadi berdiri di luar warung sambil mengamati suasana, mulai merasa ada ketegangan yang tidak biasa. Ia melangkah masuk, berdiri di dekat pintu warung. Sorot matanya tajam, berpindah dari Pak Hasan ke kerumunan pelanggan, lalu kembali lagi ke wajah serius Dokter Yusuf. Malam itu, aroma sate yang harum mulai bercampur dengan bisikan-bisikan gelisah. Beberapa pelanggan menoleh ke kiri dan ke kanan, merasa suasana tiba-tiba berubah. Tawa yang tadi riang perlahan mereda. Mira menekan tombol kameranya sekali lagi. Kali ini bukan untuk memotret suasana indah, melainkan untuk merekam wajah-wajah yang mulai cemas. Ia tidak tahu bahwa foto-foto itu kelak akan menjadi saksi bisu dari sebuah malam yang mengerikan. Keramaian di warung sate Pak Hasan yang semula penuh tawa dan obrolan santai perlahan berubah menjadi bisik-bisik resah. Dokter Yusuf, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya tidak bisa lagi diam. Ia berdiri perlahan dari kursinya, memegang tusukan sate yang tinggal separuh. Suaranya tenang, tapi cukup jelas terdengar oleh beberapa orang di sekitar. "Maaf bapak-bapak, ibu-ibu," katanya dengan suara sedikit bergetar. "Saya seorang dokter. Saya sudah terbiasa membedakan daging ayam, sapi, atau kambing. Tapi, daging ini rasanya berbeda. Saya yakin ini bukan daging yang biasa kita makan." Sejenak warung menjadi hening. Suara kipasan arang yang tadinya berpadu dengan tawa pengunjung tiba-tiba terdengar begitu keras. Beberapa orang menoleh. Ada yang tertawa kecil menganggap ucapan itu hanya lelucon. Seorang turis asing bahkan bercanda, "Apa maksudnya, Dok? Masa iya kita makan daging buaya atau ular?" Namun Dokter Yusuf tidak tertawa. Wajahnya serius, matanya tetap menatap tusukan sate di tangannya. "Saya tidak ingin membuat panik, tapi demi keselamatan kita semua, saya perlu tahu dari mana daging ini berasal." Pernyataannya membuat beberapa orang spontan meletakkan sate yang sedang mereka makan. Seorang ibu muda menutup mulutnya dengan tangan, sementara seorang pria paruh baya terlihat mengernyit bingung. Di meja lain, Mira yang baru saja mengganti roll film kameranya, segera mengangkat alatnya dan memotret suasana. Ia merasa sesuatu yang penting sedang terjadi. Kilatan lampu kecil dari kameranya menambah ketegangan di antara kerumunan. Ibu Halimah, yang sejak awal sudah curiga, langsung berdiri. Suaranya keras, penuh emosi yang sudah lama terpendam. "Saya sudah bilang dari dulu, ada yang tidak beres dengan warung ini. Kalian semua tidak percaya pada saya. Sekarang dengarkan kata dokter itu. Sate ini bukan daging kambing." Suasana warung mendadak riuh. Ada yang tertawa gugup, ada yang mulai panik. Beberapa turis asing berdiri dari kursi mereka, bingung harus berbuat apa. Seorang anak muda berteriak, "Ah, jangan bercanda, Bu. Kami sudah makan di sini berkali-kali, tidak pernah ada masalah." Pak Hasan, yang sejak tadi membolak-balik sate di atas arang, berhenti sebentar. Tangannya gemetar, meski ia berusaha menyembunyikannya. Wajahnya pucat di balik asap sate. Dengan cepat, ia memaksakan senyum tipis. "Tenang, tenang semua. Tidak ada masalah. Ini sate kambing, sama seperti biasa. Kalau tidak percaya, jangan makan." Saya tidak pernah memaksa siapapun. Tapi justru kata-kata itu menambah kecurigaan. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menatap sate di piring mereka dengan wajah cemas. Seorang turis asing menjatuhkan tusukan satenya ke lantai, wajahnya pucat pasi. "Astaga, lihat ini. Bentuknya aneh sekali," katanya dengan suara gemetar. Seorang perempuan muda di sampingnya langsung menutup mulut dan berlari keluar warung, muntah di pinggir jalan. Kerumunan semakin gaduh. Kursi didorong ke belakang. Bunyinya keras dan berantakan. Rahmat, polisi muda yang sejak tadi memperhatikan dari dekat pintu, segera melangkah maju. Ia berdiri di antara kerumunan dan Pak Hasan. "Semua tenang. Saya polisi.
Jangan ada yang membuat keributan lebih besar, teriaknya lantang, mencoba menguasai keadaan. Namun suaranya kalah oleh hiruk-pikuk pengunjung. Beberapa orang berlari keluar, memanggil orang-orang di jalan besar. Dalam hitungan menit, suasana terminal yang biasanya ramai oleh pedagang dan penumpang berubah kacau. Lalu lintas tersendat karena banyak orang berkerumun ingin tahu apa yang terjadi di warung sate itu. Dr. Yusuf masih berdiri dengan wajah tegas. Ia menatap langsung ke arah Pak Hasan. Pak, saya mohon jujur. Daging ini tidak wajar. Sebagai dokter, saya tidak bisa menutup mata. Pak Hasan menelan ludah, tangannya yang memegang kipas bambu semakin bergetar. Sudahlah dok, jangan bikin keributan. Orang-orang sudah makan di sini bertahun-tahun. Tidak pernah ada masalah. Suaranya serak, dan butiran keringat menetes dari dahinya meski udara malam sejuk. Mira memotret lagi, kali ini wajah pucat Pak Hasan yang sedang menggenggam sate dengan tangan gemetar. Ia merasa hatinya berdebar kencang, tak tahu kenapa ia terdorong untuk merekam momen itu. Di luar warung, suara sirene motor polisi mulai terdengar mendekat. Beberapa petugas datang setelah Rahmat memanggil bantuan melalui radio komunikasinya. Mereka segera memasang garis pengaman dan mencoba menenangkan massa. Namun, semakin banyak orang berdatangan. Ada yang berteriak, "Hukum dia kalau benar menipu kita." Ada pula yang berusaha menerobos masuk. Situasi semakin panas. Rahmat menoleh ke arah Pak Hasan dengan tatapan tajam. "Pak, saya rasa kita harus bicara di luar. Jangan buat keadaan semakin kacau." Pak Hasan terdiam. Matanya menatap Dr. Yusuf, lalu ke kerumunan yang mulai ribut. Wajahnya semakin pucat. Ia tampak seperti seseorang yang sedang terjebak tanpa jalan keluar. Asap sate masih mengepul dari tungku, namun kini bukan lagi aroma yang menggoda selera. Bagi sebagian orang, bau itu justru terasa menyesakkan. Mereka menutup hidung, sebagian lain mundur dengan wajah ngeri. Malam yang semula dipenuhi tawa kini berubah menjadi malam penuh bisikan takut. Dan di tengah kekacauan itu, rahasia besar di balik warung sate Pak Hasan mulai menunjukkan wujudnya. Suara sirene semakin jelas terdengar, memecah hiruk-pikuk kerumunan di sekitar terminal. 2 mobil patroli dan beberapa motor polisi berhenti tepat di depan warung sate Pak Hasan. Lampu biru merah berputar, membuat wajah orang-orang yang berdesakan tampak semakin tegang. Para petugas turun dengan sigap, sebagian langsung mengamankan kerumunan. Sebagian lagi menuju ke arah warung. Rahmat menghela napas panjang, lalu menatap Pak Hasan. "Pak, saya minta kerja sama Anda. Mari ikut sebentar. Kita perlu membicarakan ini," katanya dengan nada tenang, meski hatinya sendiri bergejolak. Pak Hasan tampak gemetar. Keringat deras mengalir di pelipisnya. Tangannya masih memegang kipas bambu, tapi gerakannya kaku. Sorot matanya gelisah, berpindah dari wajah Rahmat ke kerumunan yang menatapnya dengan penuh curiga. Dr. Yusuf maju selangkah, menunjukkan tusukan sate yang sudah dipotretnya. "Lihat serat daging ini. Saya mohon, jangan abaikan. Saya yakin ada sesuatu yang tidak beres." Beberapa polisi lain mulai masuk ke warung, salah satunya menunjuk ke sebuah panci besar yang tertutup rapat di pojok ruangan. "Pak, apa isi panci ini?" tanyanya dengan suara dingin. Pak Hasan spontan menoleh. Gerakannya gugup, seperti seseorang yang ketahuan menyembunyikan sesuatu. "Itu hanya bumbu, tidak ada yang istimewa," jawabnya cepat, hampir terbata-bata. Ibu Halimah yang berdiri di antara kerumunan dengan wajah tegang langsung berteriak, "Saya sudah bilang, dari dulu panci itu tidak pernah dibuka. Kalian harus periksa sekarang juga." Sorak-sorai massa semakin riuh. Beberapa orang berteriak setuju, sebagian mencoba menerobos garis polisi. Situasi makin sulit dikendalikan. Rahmat tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia menoleh pada 2 rekannya. "Buka pancinya, hati-hati." 2 polisi melangkah maju. Dengan tangan bergetar, mereka membuka tutup panci perlahan. Saat tutup besi itu terangkat, asap panas mengepul keluar, menyebarkan aroma tajam yang langsung menusuk hidung. Beberapa orang spontan mundur sambil menutup mulut. Di dalamnya, terlihat potongan daging berwarna gelap. Bentuknya tidak wajar. Bukan potongan kambing, bukan pula ayam atau sapi. Seratnya aneh, membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri. Salah satu polisi menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat. "Ya Allah," bisiknya lirih. Kerumunan yang masih bertahan langsung menjerit. Ada yang berlari menjauh,
Ada yang menangis keras. Seorang perempuan muda jatuh pingsan, membuat orang-orang di sekitarnya semakin panik. Suara tawa yang sebelumnya mengisi warung itu kini berubah menjadi lautan teriakan. Mira, dengan tangan gemetar, tanpa sadar menekan tombol kameranya. Kilatan lampu membuat wajah-wajah pucat, sate yang masih mengepul, dan panci berisi potongan daging itu terekam jelas. Ia tidak tahu bahwa foto itu kelak akan menjadi bukti penting yang mengguncang seluruh kota. Rahmat berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang. Pikirannya berlari ke masa kecil, saat ia dan Hasan kecil bermain bola di lapangan kampung. Bagaimana mungkin orang yang dulu ia kenal kini berdiri di hadapannya? Dengan tuduhan mengerikan yang mulai terkuak, Pak Hasan tampak semakin gelisah, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Tidak, kalian salah, itu hanya daging biasa. Teriaknya histeris, berusaha mendekati panci. Namun dua polisi langsung menahannya dengan keras. Kerumunan yang menyaksikan adegan itu semakin marah. Tangkap dia, hukum seberat-beratnya, teriak seseorang. Suara amarah bercampur dengan ketakutan menyelimuti udara malam Makassar. Rahmat berusaha menenangkan massa. Semua mundur. Tempat ini resmi kami segel, teriaknya lantang. Dengan cepat ia memberi isyarat kepada rekannya untuk memasang garis polisi di sekitar warung. Petugas lain mulai mengumpulkan sate, tusukan, dan peralatan memasak sebagai barang bukti. Dokter Yusuf mendekat, wajahnya serius. Ia berbisik kepada Rahmat, "Saya takut dugaanku benar. Kita harus segera membawa ini ke laboratorium forensik." Rahmat mengangguk pelan. Ia tahu kasus ini jauh lebih berat daripada sekadar makanan berbahaya. Ada sesuatu yang gelap dan mengerikan di balik semua ini. Pak Hasan meronta, berusaha melepaskan diri dari pegangan polisi. "Kalian tidak mengerti. Saya hanya ingin bertahan hidup." Suaranya parau, matanya merah. Tapi teriakannya tenggelam dalam sorakan massa yang penuh kemarahan. Malam itu, di bawah cahaya lampu neon sederhana, warung kecil dengan bangku plastik reyot berubah menjadi panggung tragedi. Aroma sate yang dulu menggoda kini menjadi simbol ketakutan. Orang-orang akan selalu mengingat malam ketika tawa berubah menjadi jeritan. Dan sebuah rahasia kelam mulai terkuak di jantung Makassar. Warung sate Pak Hasan, yang biasanya menjadi tempat persinggahan favorit para penumpang dan wisatawan, kini berdiri muram di balik garis kuning polisi. Lampu neon yang masih menyala memantulkan cahaya pucat ke arah bangku plastik yang berantakan. Asap terakhir dari tungku sate yang padam terbawa angin, menyisakan bau tajam yang membuat sebagian orang mual. Malam itu, polisi resmi menutup seluruh akses menuju warung. Beberapa petugas berjaga di sekitar lokasi, menahan massa yang masih penasaran. Orang-orang berkerumun di luar garis polisi, berbisik-bisik dengan wajah cemas. Ada yang menggeleng tak percaya, ada yang menutup mulutnya seakan tak ingin menghirup aroma sate lagi. Di tengah semua itu, Pak Hasan dibawa keluar dari warung dengan tangan di borgol. Wajahnya pucat, matanya berusaha menghindari tatapan orang-orang. Namun massa tetap menatapnya dengan sorot penuh kebencian bercampur rasa jijik. "Itu dia pelakunya. Hukum dia. Jangan biarkan lolos," teriak seseorang dari kerumunan. Suara itu segera disambut dengan teriakan lain, membuat suasana semakin panas. Rahmat berjalan di sampingnya, wajahnya tegang. Dalam hati ia merasa berat melihat teman masa kecilnya dalam keadaan seperti itu. Namun sebagai polisi, ia tidak boleh goyah. Tugasnya adalah menegakkan hukum. "Ayo segera bawa ke mobil patroli," katanya singkat kepada rekan-rekannya. Di belakang, Mira berdiri kaku dengan kamera tergantung di leher. Tangannya masih gemetar setelah tadi, tanpa sengaja mengabadikan momen ketika panci besar dibuka. Ia tidak pernah membayangkan foto-fotonya akan menjadi saksi dari tragedi mengerikan ini. Saat seorang wartawan lokal mendekatinya untuk meminta salinan foto, Mira hanya menggeleng dengan wajah pucat. Saya tidak tahu harus bagaimana," bisiknya pelan. Dokter Yusuf menggenggam tangan istrinya erat. Ia mencoba menenangkan keluarga kecilnya yang ketakutan. Namun hatinya sendiri dipenuhi kegelisahan. Sebagai dokter, ia sudah hampir yakin dengan apa yang ia lihat. Tapi ia juga tahu, tanpa bukti forensik, ucapannya bisa dianggap hanya tuduhan. Ia berbisik lirih pada Rahmat, "Tolong, pastikan sampel ini segera diperiksa. Jangan sampai ada yang menutup-nutupi." Rahmat mengangguk. "Kami akan bawa semua barang bukti ke laboratorium malam ini juga." Sementara itu, Ibu Halimah berdiri di depan warung kopinya yang sepi. Matanya berkaca-kaca,
melihat kerumunan yang berteriak-teriak. Di satu sisi, ia merasa lega karena kecurigaannya selama ini terbukti benar. Namun di sisi lain, hatinya justru terasa berat. Andai saja orang-orang mau mendengar sejak awal, mungkin tidak akan sejauh ini. Gumamnya lirih. Beberapa wartawan mulai berdatangan, menyalakan kamera dan merekam suasana. Kilatan lampu flash menerangi wajah pucat Pak Hasan yang digiring ke dalam mobil patroli. Dalam hitungan menit, berita tentang penutupan warung sate di Makassar itu mulai menyebar. Di warung kopi lain, orang-orang sudah membaca kabar singkat di ponsel mereka. Diduga ada daging misterius di warung sate. Polisi menyegel lokasi. Massa yang berdesakan di sekitar garis polisi semakin gaduh. Ada yang berusaha mendekat untuk melihat lebih jelas. Ada yang berlari ke arah jalan besar sambil berteriak-teriak menyebarkan kabar. Suasana terminal Daya malam itu tidak lagi sekadar ramai, ia telah berubah menjadi panggung kepanikan. Di dalam mobil patroli, Pak Hasan duduk dengan kepala tertunduk. Tangan terborgolnya gemetar. Sesekali ia mencoba berbicara, suaranya parau. Kalian salah paham. Saya hanya menjual sate biasa. Namun tak seorang pun mendengarkan. Teriakan massa di luar jauh lebih keras daripada suaranya. Rahmat duduk di kursi depan. Matanya menatap kosong ke kaca spion. Dalam bayangannya, ia kembali melihat Hasan kecil, anak pendiam yang dulu sering membantunya memanjat pohon kelapa atau bermain bola hingga matahari terbenam. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa orang itu kini terlibat dalam kasus yang bisa mengguncang seluruh Makassar, bahkan mungkin seluruh Indonesia. Ketika mobil patroli mulai bergerak, kerumunan berteriak lebih keras. Tangkap dia, jangan biarkan lepas. Sorakan itu bercampur dengan suara tangisan seorang perempuan yang mengaku baru saja makan sate di warung itu. Ya Allah, apa yang barusan saya makan? Ratapnya, dipeluk oleh teman-temannya, yang juga ketakutan. Di markas polisi, suasana tak kalah tegang. Beberapa penyidik sudah menunggu untuk menerima barang bukti. Sate setengah matang, tusukan bambu, panci besar berisi potongan daging, serta peralatan masak lainnya. Semua dikemas hati-hati ke dalam kotak bukti. Seorang petugas berkata dengan nada berat, "Kita harus segera mengirim ini ke laboratorium forensik malam ini juga. Tidak boleh ada yang tertunda." Di sisi lain kota, berita sudah menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. Telepon wartawan lokal berdering tanpa henti. Portal berita online menayangkan judul-judul besar. Warung sate di Makassar disegel polisi. Diduga gunakan daging tidak wajar. Media sosial pun mulai ramai dengan spekulasi. Ada yang menganggap ini hanya gosip murahan. Ada yang langsung percaya dan menuliskan ketakutannya. Mira, yang masih duduk di dekat terminal dengan kamera di pangkuannya, menatap layar kecil hasil fotonya. Wajah pucat Pak Hasan, panci besar yang baru dibuka, kerumunan panik semua terekam jelas. Ia merasa perutnya mual. "Kenapa aku harus ada di sini malam ini?" bisiknya. Ia sadar, foto-fotonya tidak lagi sekadar karya seni, tetapi kini menjadi bagian dari sebuah tragedi. Malam itu, Makassar yang biasanya hidup dengan tawa dan musik jalanan, mendadak berubah menjadi kota penuh bisikan. Setiap orang yang lewat di dekat terminal menoleh ke arah warung sate yang disegel, lalu membisikkan cerita dengan wajah ngeri. Dan di balik garis kuning itu, kebenaran yang lebih mengerikan masih menunggu untuk terbongkar. Pagi hari, setelah penyegelan warung sate Pak Hasan, Makassar tidak lagi terasa sama. Jalan-jalan di sekitar terminal Daya, yang biasanya penuh riuh tawar-menawar pedagang, mendadak berubah muram. Aroma sate yang semalam masih begitu kuat kini berganti menjadi bayangan menakutkan. Orang-orang yang lewat menundukkan kepala, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah warung yang sudah tertutup garis kuning. Di markas besar kepolisian, suasana juga tegang. Sejak malam sebelumnya, tim forensik bekerja tanpa henti. Panci besar berisi potongan daging, sate setengah matang, hingga sisa makanan dari piring pelanggan dibawa ke laboratorium. Semua orang menunggu hasil analisis dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut. Rahmat berdiri di sudut ruang rapat dengan wajah lelah, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Di hadapannya, meja penuh dengan berkas dan foto-foto barang bukti. Setiap kali menatap gambar sate di piring, ia merasa perutnya mual. Ingatan masa kecilnya bersama Hasan semakin menghantui. Ketegangan mencapai puncaknya
Ketika seorang ahli forensik masuk dengan map tebal di tangannya, suasana ruangan langsung hening. Semua penyidik menoleh, seolah napas mereka tertahan. Ahli itu membuka map, menatap semua orang dengan wajah muram, lalu berkata perlahan, "Kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis jaringan, potongan daging yang ditemukan di warung sate Pak Hasan berasal dari manusia." Kata-kata itu meluncur pelan, namun menghantam semua orang di ruangan seperti petir. Beberapa penyidik terperanjat, ada yang menghela napas keras, ada pula yang menutup wajah dengan kedua tangan. Rahmat merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Tubuhnya gemetar, seolah kehilangan tenaga. Di luar, berita itu menyebar dengan kecepatan luar biasa. Surat kabar pagi menuliskan judul besar di halaman depan. Hasil forensik mengejutkan. Daging di warung sate. Ternyata manusia. Portal berita online menayangkan kabar itu sepanjang hari. Sementara televisi menyiarkan laporan langsung dari lokasi. Reaksi masyarakat pun bermunculan. Di pasar-pasar, pedagang daging mengeluh keras. "Sekarang siapa mau beli daging? Orang-orang takut semua," kata seorang pedagang dengan wajah frustrasi. Bahkan aroma sate dari warung lain yang seharusnya menggoda kini membuat banyak orang merasa mual. Di sebuah hotel dekat Pantai Losari, beberapa wisatawan asing memutuskan mempercepat kepulangan mereka. Seorang turis asal Australia berkata kepada wartawan, "Saya tidak percaya. Kemarin saya hampir makan di sana. Kami tidak merasa aman lagi." Agen perjalanan dibanjiri telepon. Sebagian besar pembatalan. Pariwisata yang baru saja mulai pulih. Setelah masa sulit kembali terguncang, Mira yang sejak malam itu tak bisa tidur, duduk termenung di kamarnya dengan kamera di tangan. Foto-foto yang ia ambil kini sudah beredar luas. Wartawan lokal yang sempat menyalin sebagian hasil fotonya menyebarkannya ke media. Wajah pucat Pak Hasan, panci besar berisi daging, dan kerumunan panik kini terpampang di banyak koran. "Aku hanya ingin memotret kehidupan malam. Kenapa justru jadi begini?" bisiknya sambil meneteskan air mata. Ibu Halimah membaca berita pagi dengan tangan gemetar. Meski kebenarannya sudah diakui, hatinya tetap bergidik. "Ya Allah, ternyata benar-benar manusia," ucapnya lirih. Setiap kali ia mengingat aroma sate yang dulu sering terbawa angin ke warungnya, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa bersalah karena selama ini dianggap hanya iri, padahal firasatnya benar adanya. Sementara itu, Dr. Yusuf duduk bersama istrinya di kafe hotel. Wajahnya muram. "Saya sudah menduga sejak semalam," katanya pelan. "Tapi, tetap saja, mendengar hasil forensik membuat saya ngeri." Ia merasa beruntung sudah menghentikan istrinya dan anak kecilnya makan lebih banyak malam itu. Namun bayangan daging aneh yang hampir mereka santap membuatnya gelisah. Di sisi lain, Rahmat harus menghadapi tekanan yang semakin berat. Atasannya menuntut agar kasus ini segera ditangani tuntas. Publik menekan dengan amarah. Media menyudutkan kepolisian dengan pertanyaan tajam. "Kenapa bisa ada hal seperti ini terjadi bertahun-tahun tanpa terungkap?" tanya seorang jurnalis. Rahmat hanya bisa menunduk, merasa hatinya terkoyak. Pak Hasan sendiri duduk di ruang interogasi dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar, matanya merah. Beberapa kali ia mencoba membuka mulut, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Rahmat yang memimpin interogasi mendekatinya dengan suara lembut namun tegas. "Pak Hasan, ini kesempatan Anda untuk berkata jujur. Apa sebenarnya yang terjadi? Dari mana daging itu berasal?" Pak Hasan menggeliat resah, lalu berbisik lirih. Saya hanya ingin bertahan hidup. Orang-orang tidak peduli bagaimana saya mendapatkannya. Mereka hanya ingin sate murah. Saya tidak bisa berhenti." Ruangan hening sejenak. Kata-kata itu menusuk hati Rahmat. Ia tidak tahu harus marah atau iba. Tapi satu hal jelas, ini bukan lagi sekadar kasus kriminal. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Malam itu Makassar benar-benar muram. Jalanan sepi lebih awal dari biasanya. Aroma sate yang dulu menjadi kebanggaan kuliner kini berubah menjadi simbol horor. Anak-anak dilarang jajan sembarangan. Orang dewasa menatap penuh curiga setiap kali melihat gerobak sate. Trauma itu menyebar cepat, meresap ke dalam ingatan kolektif masyarakat. Dan di balik semua kehebohan itu, Rahmat tahu tugasnya baru saja dimulai. Hasil forensik hanyalah pintu pertama menuju kebenaran yang lebih besar. Ia yakin ada sesuatu di balik pengakuan Hasan yang samar.
sebuah bayangan gelap yang masih bersembunyi. Di ruang interogasi kepolisian Makassar, malam terasa panjang. Lampu neon putih menggantung di langit-langit, sinarnya dingin, membuat bayangan di wajah Pak Hasan semakin kelam. Ia duduk dengan tangan terborgol, bahunya membungkuk, dan matanya menunduk. Setiap kali ia mencoba bicara, suaranya serak, seakan tercekik oleh sesuatu yang menekan dari dalam. Di hadapannya, Rahmat duduk dengan wajah kaku. Meskipun hatinya penuh pergolakan, ia harus tetap tenang. Pak Hasan, suaranya pelan tapi tegas. Kami sudah tahu hasil forensik. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Kalau Bapak ingin sedikit meringankan keadaan, katakan yang sebenarnya. Dari mana semua daging itu berasal? Pak Hasan terdiam lama. Tangannya gemetar, lalu menutup wajahnya. Bahunya bergetar seperti menahan tangis. Saya tidak bisa lagi menyembunyikannya, ucapnya akhirnya. Air mata jatuh membasahi pipinya. Mereka, orang-orang yang tidak punya siapa-siapa, tunawisma di sekitar terminal. Tidak ada keluarga, tidak ada yang mencari. Mereka hilang, dan tidak ada yang peduli. Rahmat terperangah. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dadanya. Ia teringat wajah-wajah lusuh para gelandangan yang sering ia lihat tidur di bangku terminal, orang-orang yang selama ini terabaikan oleh masyarakat. Kini, mendengar pengakuan itu, perutnya terasa mual. Pak Hasan, suara Rahmat tercekat. Kenapa? Kenapa harus sejauh ini? Apa yang mendorong Bapak melakukan semua ini? Hasan menangis terseduh. Awalnya, hanya sekali. Saya terdesak, tidak ada uang. Tapi setelah itu, orang-orang suka sate saya. Mereka bilang enak, murah. Warung saya jadi ramai. Saya tidak bisa berhenti. Semakin banyak orang datang, semakin saya merasa harus terus melanjutkan. Dokter Yusuf, yang dipanggil untuk mendampingi penyelidikan, berdiri di sudut ruangan dengan wajah muram. Ia menunduk, mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Hasan. Sebagai dokter, ia bisa memahami tekanan hidup, tetapi ia tidak bisa membenarkan kejahatan yang dilakukan dengan cara sekejam itu. Rahmat menghela napas berat. Ia merasa antara marah dan kasihan bercampur jadi satu. Tapi sebelum ia sempat berkata lagi, Hasan melanjutkan dengan suara bergetar. Saya tidak sendiri, katanya pelan, hampir berbisik. Ruangan mendadak hening. Rahmat menatapnya tajam. Apa maksudmu? Siapa lagi yang terlibat? Hasan menunduk. Tangannya mencengkeram erat meja seakan mencari kekuatan. Ada seorang pria. Namanya Idris. Rahmat membeku. Nama itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Idris nama yang sudah lama tidak ia dengar. Tapi begitu akrab, ia teringat pada sosok pemuda tangguh dari kampungnya yang dulu pernah menjadi atlet tinju lokal. Anak muda yang penuh semangat, tapi kemudian menghilang setelah kalah dalam kariernya. Idris, Rahmat mengulang, suaranya berat. Idris yang dari kampung itu. Hasan mengangguk pelan. Ya, dialah yang pertama kali mendorong saya. Dialah yang membawa orang-orang itu. Saya hanya mengolahnya di warung. Dia bilang, dengan cara ini, saya bisa kaya. Warung saya bisa terkenal. Saya takut padanya Rahmat. Saya benar-benar takut. Dia keras. Kalau saya menolak, dia mengancam. Rahmat terdiam. Dadanya naik turun cepat. Jadi benar, Hasan bukan pelaku tunggal. Ada orang lain. Dan itu adalah Idris temannya sendiri dari masa kecil. Dunia seakan berputar lebih cepat. Dua teman masa lalunya kini berdiri di sisi gelap yang sama, menghancurkan semua kenangan indah yang pernah mereka bagi. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Rahmat menatap Hasan dengan marah. Saya takut. Kalau saya sebut namanya, keluarga saya tidak akan selamat. Dia punya orang-orang. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi saya tahu dia tidak sendirian. Jawab Hasan dengan suara parau. Kata-kata itu membuat suasana ruangan semakin berat. Para penyidik yang hadir saling berpandangan dengan wajah tegang. Ini bukan lagi kasus sederhana. Ada jaringan yang lebih besar, bayangan gelap yang belum sepenuhnya terlihat. Di luar ruangan interogasi, wartawan sudah memenuhi halaman kantor polisi. Mereka berteriak-teriak menanyakan perkembangan, menyorotkan kamera ke arah setiap petugas yang lewat. Berita tentang daging manusia sudah cukup membuat geger. Kini, kabar adanya kaki tangan bernama Idris akan menjadi bahan bakar baru bagi media. Sementara itu,
Mira duduk di hostel tempat ia menginap, memandangi tumpukan foto yang baru dicetak dari kameranya. Tangannya gemetar setiap kali melihat wajah pucat Hasan atau panci besar yang berisi potongan daging. Ia merasa tidak ingin terlibat lebih jauh, tetapi ia tahu foto-fotonya kini menjadi bukti penting. Kalau aku diam, mungkin kebenaran akan ditutupi, bisiknya. Di sisi lain, Ibu Halimah juga semakin takut. Sejak berita pengakuan Hasan beredar, ia merasa ada yang mengawasinya. Malam itu, saat menutup warung kecilnya, ia menemukan secarik kertas di depan pintu. Tulisan kasar di atasnya berbunyi, "Berhenti bicara, atau giliranmu berikutnya." Tangannya gemetar membaca pesan itu. Ia segera mengunci pintu rapat-rapat, lalu berdoa dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Ia tahu, dengan terbongkarnya nama Idris, bahaya baru sedang mengintai. Rahmat kembali ke kantornya dengan langkah berat. Ia berdiri di depan papan investigasi yang penuh dengan foto barang bukti, nama-nama, dan laporan orang hilang. Kini, di sana tertulis nama baru, Idris. Ia mengepalkan tangan. Kalau benar dia dalangnya, aku akan menemukannya. Sekalipun harus kubayar dengan hidupku. Malam itu, di langit Makassar yang gelap tanpa bintang, sumpah Rahmat terucap dalam hati. Pertarungan belum selesai, justru baru saja dimulai. Hari-hari setelah pengakuan Pak Hasan menjadi masa paling kelam bagi Makassar, kota yang biasanya hidup dengan suara motor, pedagang asongan, dan tawa wisatawan kini berubah muram. Terminal Daya yang dulu ramai oleh bau sate dan kopi malam hari, kini sunyi. Garis kuning polisi masih membentang di warung kecil Pak Hasan, bergoyang pelan ditiup angin. Setiap orang yang lewat berhenti sejenak, menatap lalu berbisik sambil menggeleng dengan wajah ngeri. Di pasar tradisional, pedagang daging merintih. Seorang penjual daging sapi yang biasa berjualan sejak subuh tampak frustrasi. Sekarang siapa yang mau beli daging? Semua orang takut. Mereka pikir semua sate bisa saja bukan daging yang benar, katanya sambil menunjuk tumpukan daging yang mulai mengering. Pedagang sate lain pun ikut terkena imbas. Banyak gerobak sate tutup lebih awal, bahkan ada yang memilih tidak berjualan sama sekali. Seorang penjual sate ayam mengeluh, "Saya sudah jelaskan ini, daging ayam asli, halal, tapi orang-orang tidak mau percaya. Mereka semua trauma. Di rumah-rumah, orang tua memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak jajan sembarangan. Jangan makan sate di luar, nak. Masak di rumah saja." Begitu pesan yang berulang kali terdengar. Anak-anak yang biasanya riang membeli sate usai sekolah kini menunduk, kehilangan salah satu makanan favorit mereka. Di kawasan wisata Pantai Losari, suasana juga berubah drastis. Hotel-hotel menerima banyak pembatalan mendadak. Seorang manajer hotel bintang 4 mengatakan kepada media, turis asing merasa tidak aman. Mereka ketakutan. Baru saja pariwisata kita pulih, sekarang semua kembali jatuh. Beberapa agen perjalanan dibanjiri telepon dari luar negeri, mayoritas berisi pembatalan dan keluhan. Di jalanan, sopir taksi dan becak bermotor mengeluh karena penumpang semakin sepi. Biasanya turis ramai, sekarang jarang sekali. Semua gara-gara satu orang gila itu, kata seorang sopir dengan nada getir. Media internasional juga ikut menyorot. Surat kabar dari Singapura, Malaysia, hingga Australia menuliskan berita dengan judul sensasional, "Sate manusia di Makassar gegerkan Indonesia." Gambar warung yang disegel, wajah pucat Pak Hasan, dan panci besar berisi potongan daging terpampang di halaman depan. Dunia pariwisata Makassar terguncang. Mira, yang kini tinggal di hostel sederhana, merasa hidupnya ikut berubah. Foto-foto yang ia ambil malam itu sudah beredar di mana-mana, tanpa bisa ia kendalikan. Wartawan ingin mewawancarainya, bahkan ada yang mencoba membeli fotonya dengan harga tinggi, tapi Mira menolak. "Saya hanya ingin semua ini cepat selesai. Saya tidak mau terkenal karena tragedi," katanya sambil menahan air mata. Namun, di dalam hati ia tahu, foto-fotonya telah menjadi bagian penting dari sejarah kelam ini. Ibu Halimah pun tidak lepas dari sorotan. Wartawan datang silih berganti ke warung kopinya yang sederhana. Mereka ingin mendengar ceritanya. Bagaimana ia sejak awal sudah curiga pada warung Pak Hasan. Awalnya Halimah menolak bicara, tapi semakin banyak orang datang, semakin ia merasa terjebak. "Saya bukan pahlawan," ujarnya lirih kepada seorang wartawan. "Saya hanya seorang ibu yang kebetulan melihat sesuatu yang tidak beres."
Tapi percaya saya, tidak ada kebahagiaan dalam mengetahui firasat saya benar. Karena kebenaran ini terlalu mengerikan. Tetangga sekitar tidak semuanya simpati. Ada yang berbisik-bisik, menuduh Halimah hanya mencari perhatian. Ada pula yang mengatakan bahwa ia sengaja menyebarkan gosip agar warungnya laku. Tatapan itu menusuk hati Halimah. Ia ingin marah, tetapi yang tersisa hanya kelelahan. Sementara itu, Dr. Yusuf berusaha melanjutkan liburannya bersama keluarga, tetapi rasa trauma membayangi setiap langkahnya. Ia merasa bersalah karena hampir membiarkan anaknya makan sate itu. Setiap kali menatap wajah polos putranya, ia merasa lega sekaligus ngeri. Dalam hatinya ia berkata, andai aku tidak berhati-hati malam itu, mungkin semuanya berbeda. Rahmat pun menghadapi tekanan luar biasa. Sebagian masyarakat memujinya karena berhasil mengungkap kasus ini. Tapi sebagian lain menganggap ia terlalu keras terhadap Hasan, teman lamanya. Kenapa kau tidak melindunginya? Dia kan orang kampungmu, bisik seorang kerabat jauh. Rahmat hanya menjawab dingin. Keadilan tidak mengenal teman. Namun kata-kata itu terasa pahit di hatinya. Malam-malam di Makassar kini sunyi lebih cepat. Banyak warung makan memilih tutup lebih awal. Jalan-jalan yang biasanya penuh aroma sate dan suara pengamen kini hanya dipenuhi bisikan ketakutan. Trauma itu menempel kuat di benak masyarakat, mengubah cara mereka memandang makanan yang dulu menjadi kebanggaan. Bagi warga Makassar, sate bukan lagi sekadar makanan, ia telah berubah menjadi simbol luka kolektif. Simbol bagaimana kepercayaan bisa dikhianati dengan cara paling kejam. Dan di balik semua itu, bayangan Idris semakin membesar. Nama yang disebut Pak Hasan kini menjadi hantu baru bagi masyarakat. Jika benar ia masih berkeliaran, berarti ancaman masih ada. Rahmat tahu, perburuan baru akan segera dimulai. Hari-hari berikutnya, Makassar seperti hidup di bawah awan gelap. Setiap sudut kota dipenuhi pembicaraan tentang kasus sate manusia. Di warung kopi, di terminal, bahkan di ruang kelas sekolah, orang-orang hanya membicarakan hal yang sama. Namun bukan hanya rasa takut yang berkembang, amarah mulai meletup. Puluhan warga berkumpul di depan markas besar kepolisian, membawa spanduk bertuliskan, "Tangkap semua yang terlibat," dan "Keadilan untuk korban." Suara mereka menggema, menuntut kepolisian bertindak lebih cepat. Seorang ayah yang kehilangan anaknya berdiri di depan kerumunan, wajahnya penuh amarah bercampur duka. "Kalau polisi tidak bisa memberi kami keadilan, biar kami yang menuntut dengan tangan kami sendiri," teriaknya. Disambut sorakan keras massa, Rahmat berdiri di balik pagar markas, menatap kerumunan dengan hati gelisah. Ia tahu amarah itu wajar, tetapi jika tidak terkendali, bisa berubah menjadi kekerasan. Dengan suara lantang ia berusaha menenangkan. "Kami sedang bekerja keras, percayalah, kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap." Namun suaranya kalah oleh teriakan massa yang semakin panas. Media pun tidak tinggal diam. Setiap hari, berita tentang sate manusia menghiasi halaman utama. Judul-judul sensasional seperti "Komplotan gelap di balik sate" atau "Makassar jadi kota horor" menghantam opini publik. Talk show televisi membahas kasus ini tanpa henti, menghadirkan pengamat hukum, psikolog, hingga tokoh agama. Semua orang ingin memberikan pendapat, semua orang merasa berhak berbicara. Di sebuah rapat darurat pemerintah daerah, seorang pejabat tinggi memandang tajam ke arah Rahmat dan timnya. "Kasus ini sudah menghancurkan citra Makassar di mata dunia. Pariwisata anjlok, ekonomi terguncang. Kami tidak peduli bagaimana caranya, segera bongkar jaringan di balik ini, atau pusat akan mengambil alih." Suasana rapat panas, penuh tekanan politik. Rahmat mengepalkan tangannya di bawah meja, menahan diri agar tidak terpancing. Ia tahu kata-kata itu lebih didorong oleh kepentingan ekonomi ketimbang keadilan. Sementara itu, Ibu Halimah semakin merasa terancam. Setelah sebelumnya menerima surat ancaman, kali ini ia mendapati kaca warungnya pecah dilempari batu. Di atas batu itu, terikat kertas bertuliskan, "Diam, atau giliranmu berikutnya." Tubuhnya gemetar, tangannya dingin. Ia buru-buru menutup pintu dan memanggil polisi. Ketika Rahmat sendiri datang memeriksa, ia berjanji, "Bu, saya akan melindungi Anda." Tapi dalam hatinya ia sadar janjinya rapuh. Mira juga tidak luput dari tekanan. Foto-fotonya yang tersebar luas membuatnya jadi sorotan publik. Sebagian orang menyebutnya berani karena berhasil merekam bukti penting. Tapi sebagian lain menuduhnya mencari sensasi di atas penderitaan orang lain. Pesan-pesan ancaman
Masuk ke telepon genggamnya. Jangan ikut campur lagi, atau kau menyesal. Malam-malamnya penuh mimpi buruk. Bayangan wajah pucat Hasan dan panci berisi potongan daging selalu menghantuinya. Di rumahnya, Dokter Yusuf hanya bisa menghela napas panjang. Ia melihat berita di televisi, mendengar perdebatan sengit antara narasumber, dan merasa muak. Mereka sibuk berdebat, sementara keluarga korban menangis setiap hari, katanya pada istrinya. Ia sadar, kasus ini tidak hanya tentang kriminal, tetapi juga tentang hati nurani. Rahmat sendiri semakin terhimpit. Di satu sisi, ia harus menghadapi tekanan politik yang menuntut hasil cepat. Di sisi lain, hatinya masih terluka karena harus melihat Hasan, teman kecilnya, terjerat kasus ini. Dan kini, dengan nama Idris muncul ke permukaan, beban itu semakin berat. Suatu malam, Rahmat berjalan melewati garis polisi di warung sate Hasan yang masih disegel. Ia berhenti sejenak, menatap kursi-kursi kosong dan tungku sate yang dingin. Dalam bayangannya, ia melihat dirinya kecil duduk bersama Hasan dan Idris, tertawa sambil makan sate buatan orang lain. Betapa jauh jarak antara masa lalu itu dengan kenyataan sekarang. Apakah kita benar-benar mengenal orang lain? Gumamnya lirih. Suaranya hampir tertelan angin malam. Di balik semua keributan, satu hal jelas, masyarakat tidak lagi puas dengan penangkapan Hasan. Mereka ingin jawaban penuh. Siapa Idris? Apakah benar ada jaringan yang lebih besar? Kenapa kasus ini bisa berlangsung lama tanpa terungkap? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung seperti awan gelap di atas Makassar. Dan Rahmat tahu, waktu mereka tidak banyak. Jika penyelidikan tidak segera menemukan hasil, amarah massa bisa berubah menjadi kekacauan. Ia menggenggam erat map penyelidikan di tangannya, berbisik pada dirinya sendiri, aku harus menemukan Idris. Kalau tidak, semuanya akan hancur. Malam itu, Makassar diguyur gerimis tipis. Jalan-jalan yang biasanya ramai mulai sepi lebih cepat. Sejak kasus sate manusia mencuat, orang-orang enggan keluar larut malam. Warung-warung menutup pintu lebih awal, dan suara musik jalanan hampir tidak terdengar lagi. Di balik keheningan itu, bayangan ketakutan justru semakin terasa. Ibu Halimah duduk di dalam warung kopinya yang kecil. Tangannya sibuk merapikan gelas-gelas, tapi pikirannya kacau. Surat ancaman yang diterimanya beberapa hari lalu masih terlipat di laci. Dan malam ini, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap kali ia menoleh ke jendela, ia yakin ada bayangan bergerak cepat, lalu menghilang. Saat ia menutup pintu, suara kaca pecah terdengar dari depan. Ia terlonjak kaget. Sebuah batu besar menimpa papan nama warungnya. Di atas batu itu, ada kertas kusut dengan tulisan kasar, "Berhenti bicara, atau kau berikutnya." Tubuh Halimah gemetar. Ia buru-buru mengunci semua pintu, lalu menyalakan lampu terang. Dengan suara tercekat ia berdoa, "Ya Allah, lindungi aku." Malam itu, ia hampir tidak tidur. Hanya duduk di kursi dengan mata terjaga, menunggu fajar datang. Sementara itu, di hostel tempat Mira menginap, suasana tak kalah menekan. Ia duduk di ranjang dengan koper terbuka di hadapannya. Tangannya ragu memasukkan baju. Ia ingin pergi meninggalkan Makassar, kembali ke kampung halamannya. Namun pikirannya bercabang. Kalau aku pergi, bagaimana dengan foto-fotoku? Bagaimana kalau mereka diputarbalikkan untuk menutupi kebenaran? Telepon genggamnya terus berdering. Pesan masuk tanpa henti. Sebagian berupa tawaran wawancara, sebagian lagi ancaman. Jangan ikut campur, atau kau menyesal. Ada juga yang lebih kejam. Foto-fotomu tidak akan menyelamatkanmu. Mira memeluk kameranya erat-erat, seperti memeluk bagian dari dirinya yang kini terasa menjadi beban. Air matanya jatuh. Kenapa aku tidak berhenti memotret malam itu? Bisiknya. Ia merasa terjebak di tengah badai besar yang tidak pernah ia minta. Rahmat, yang mendapat laporan tentang ancaman terhadap Halimah dan Mira, semakin resah. Ia tahu kasus ini bukan lagi sekadar soal kriminal, tapi ada pihak-pihak yang ingin membungkam saksi. Malam itu, ia memutuskan melakukan penyelidikan diam-diam. Dengan pakaian sederhana, ia berbaur dengan orang-orang di sekitar terminal. Di sana, ia berbincang dengan seorang pemuda tunawisma. Pemuda itu awalnya enggan bicara, tapi akhirnya berbisik. Pak Hasan tidak pernah sendirian. Saya pernah lihat dia datang malam-malam bawa makanan. Tapi ada pria lain bersamanya. Tubuhnya kekar, wajahnya keras. Dia yang suka mengajak beberapa orang pergi,
dan mereka tidak pernah kembali. Rahmat merasa darahnya berdesir. Pria itu, siapa? Tanyanya. Pemuda itu menunduk, takut. Saya tidak tahu namanya, tapi orang-orang bilang dia Idris. Nama itu kembali menghantam Rahmat seperti pukulan. Idris, sosok dari masa lalunya, kembali muncul di setiap kesaksian. Semakin banyak bukti yang mengarah padanya, semakin Rahmat sadar, Hasan hanyalah bagian kecil dari bayangan gelap yang lebih besar. Keesokan harinya, polisi menyebarkan sketsa wajah berdasarkan keterangan saksi-saksi. Sketsa itu ditempel di papan pengumuman markas besar. Ketika Rahmat melihatnya, tubuhnya seketika dingin. Wajah itu bukan asing, itu benar Idris, teman masa kecilnya. Rahmat menatap sketsa itu lama, tangannya mengepal. Kenapa harus kalian berdua? Hasan, dan sekarang Idris. Suaranya pecah lirih, seakan masa kecilnya yang penuh kenangan bahagia kini direnggut oleh horor. Berita tentang sketsa itu segera bocor ke media. Judul-judul sensasional kembali bermunculan. Kaki tangan Pak Hasan terungkap. Polisi cari Idris. Publik semakin marah. Massa kembali berkumpul di depan markas polisi, menuntut agar Idris segera ditangkap. Tangkap semua yang terlibat. Jangan biarkan ada yang lolos, teriak mereka. Di sisi lain, ancaman terhadap saksi semakin nyata. Suatu malam, Halimah mendengar langkah kaki di belakang rumahnya. Ia menahan napas, bersembunyi di balik pintu. Bayangan hitam tampak berdiri sebentar di halaman, lalu menghilang. Ia hampir pingsan ketakutan. Mira pun merasakan hal serupa. Saat ia berjalan pulang dari toko kecil dekat hostel, ia merasa ada yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, hanya ada bayangan yang bergerak cepat lalu hilang. Ia mempercepat langkah, jantungnya berdegup kencang. Malam itu, ia menulis di buku hariannya. Aku merasa seperti di penjara di tengah keramaian. Semua orang tahu wajahku, tapi tidak ada yang tahu hatiku hancur. Rahmat sadar, Idris bukan hanya buronan biasa. Ia punya jaringan, orang-orang yang siap melindunginya dan mengintimidasi siapa saja yang dianggap ancaman. Pertarungan semakin berat, dan waktu semakin menipis. Malam itu, Rahmat berdiri di halaman markas polisi, menatap langit gelap Makassar. Dalam hatinya ia berbisik, Idris, aku akan menemukanmu. Sekalipun bayanganmu bersembunyi di kegelapan, aku tidak akan berhenti. Operasi pencarian Idris dimulai beberapa hari setelah sketsa wajahnya disebarkan. Polisi menyisir berbagai lokasi rawan di Makassar, rumah kosong, gudang tua di pelabuhan, hingga kos-kosan murah di pinggiran kota. Namun, hasilnya nihil. Idris seolah lenyap tanpa jejak, seperti hantu yang menghilang ke dalam kegelapan. Rahmat memimpin tim dengan wajah tegang. Malam demi malam, ia ikut patroli, menahan kantuk dan lelah. Setiap kali memasuki lorong sempit, ia berharap menemukan sesuatu, tetapi yang ia dapatkan hanyalah suara anjing menggonggong dan bayangan gelap di tembok. Dia tidak mungkin sendirian, ujar salah satu penyidik dengan nada gusar. Pasti ada orang yang melindunginya. Rahmat hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu benar. Idris tidak sekadar buronan, ia punya jaringan. Orang-orang yang loyal atau mungkin sama-sama terjerat dalam lingkaran hitam itu. Di sisi lain, media terus membombardir. Judul-judul baru muncul setiap hari. Idris masih buron, polisi dinilai lamban, atau bayangan kaki tangan sate horor. Wartawan mengepung markas besar, menodongkan mikrofon setiap kali ada pejabat keluar. Tekanan semakin besar. Massa pun semakin tidak sabar. Mereka kembali memenuhi halaman kantor polisi, berteriak menuntut jawaban. Beberapa bahkan mencoba merangsek masuk, membuat aparat harus menurunkan pasukan tambahan. Suasana berubah tegang. Polisi membentuk barikade, sementara sorak-sorai massa bergema. Tangkap dia, tangkap Idris. Rahmat berdiri di tengah barisan polisi, menatap massa dengan hati berat. Ia tahu kemarahan itu beralasan. Tetapi rasa frustrasi mereka bisa berubah menjadi kerusuhan kapan saja. Dalam hati ia berbisik, Idris, di mana kau? Setiap hari kau bersembunyi. Setiap hari kota ini semakin hancur. Sementara itu, Ibu Halimah semakin tertekan. Malam-malamnya dipenuhi ketakutan. Setiap suara kecil di luar rumah membuatnya terlonjak. Ia bahkan mulai tidur dengan lampu menyala, takut bayangan hitam itu kembali. Ketika wartawan datang untuk meminta wawancara lagi, ia menolak dengan keras. Saya tidak mau bicara lagi. Semua ini hanya membuat saya jadi sasaran.
Mira pun tidak kalah gelisah. Ia akhirnya memutuskan meninggalkan Makassar, kembali ke kampung halamannya. Namun, meski jauh, bayangan ancaman tetap menghantuinya. Email dan pesan masih masuk. "Jangan kira kau aman. Kami tahu kau di mana," ia menulis di buku hariannya. "Aku merasa dikejar bayangan yang tak terlihat. Seolah-olah Idris ada di setiap tempat aku berpijak." Dokter Yusuf, yang sempat menjadi saksi awal, juga ikut terkena imbas. Pasien-pasien di kliniknya mulai menanyai, "Dok, benar daging itu manusia? Bagaimana bisa dokter tahu?" Ia hanya bisa menghela napas, berusaha menjaga profesionalitas. Tapi di dalam hatinya, trauma malam itu masih segar. Penyelidikan semakin menyingkap fakta mengejutkan. Dari catatan pembelian bahan makanan Hasan, jelas terlihat ketidakseimbangan. Jumlah daging yang masuk tidak sebanding dengan jumlah penjualan. Ada celah. Jelas, Hasan tidak mungkin bekerja sendiri, kata seorang penyidik dalam rapat. Rahmat mengangguk, wajahnya muram. Idris yang mengisi celah itu. Dialah yang membawa bahan ke warung. Namun, meski arah sudah jelas, jejak Idris tetap sulit ditemukan. Ada kabar ia melarikan diri keluar pulau. Ada yang mengatakan ia masih bersembunyi di sekitar Makassar, dilindungi oleh orang-orang yang takut rahasianya terbongkar. Semua kabar simpang siur, membuat penyelidikan semakin rumit. Publik semakin marah, wartawan menulis pedas, massa menuntut jawaban, dan pejabat pemerintah menekan kepolisian. "Kalau kalian tidak segera menemukan Idris, kasus ini akan diambil alih pusat," ancam seorang pejabat dalam rapat darurat. Rahmat hanya bisa menahan diri meski dadanya bergolak. Di tengah tekanan itu, Rahmat mencoba menenangkan dirinya. Suatu malam ia duduk sendirian di kantor, menatap map berisi foto-foto barang bukti, sate gosong, panci besar, dan foto wajah pucat Hasan. Lalu matanya jatuh pada sketsa wajah Idris. Ia menatap lama, lalu berbisik lirih. "Idris, dulu kita berlari bersama di sawah. Sekarang aku harus berlari mengejarmu di kegelapan. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Di luar sana, masyarakat Makassar terus hidup dalam ketakutan. Pedagang sate menutup gerobak lebih cepat, takut diserbu pelanggan yang marah. Anak-anak menolak makan sate, meski buatan ibu mereka sendiri. Trauma itu melekat di setiap sudut kota, dan setiap kali nama Idris disebut, suasana berubah dingin. Ia bukan hanya buronan, tetapi simbol dari bayangan gelap yang belum tersingkap sepenuhnya. Rahmat tahu, perburuan ini tidak akan mudah. Idris bukan sekadar pelaku, ia adalah kunci untuk membuka tabir kejahatan yang lebih besar. Dan sampai Idris ditemukan, Makassar akan tetap hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Langit Makassar malam itu dipenuhi awan gelap. Hujan baru saja reda, menyisakan jalanan yang basah berkilau tertimpa lampu jalan. Di kantor polisi, Rahmat duduk sendiri di ruang interogasi yang kini kosong. Di hadapannya hanya ada map berisi catatan penyelidikan, foto wajah pucat Hasan, dan sketsa wajah Idris. Tangannya mengepal, pikirannya kacau. Ia menatap lama sketsa itu, lalu berbisik lirih. "Idris, dulu kita sering duduk di tepi sawah, makan jagung bakar sambil bercanda. Kau yang selalu membelaku kalau aku diganggu anak-anak lain. Bagaimana mungkin kau sekarang jadi buronan paling dicari?" Rahmat merasakan dilema besar. Di satu sisi, hatinya masih menyimpan kenangan masa kecil bersama Idris dan Hasan. Mereka pernah seperti saudara. Namun di sisi lain, ia tahu keadilan harus ditegakkan. Korban sudah terlalu banyak, luka masyarakat terlalu dalam. Ia tidak bisa membiarkan persahabatan lama membutakan matanya. Malam itu, Rahmat mendapat laporan baru. Seorang saksi melihat pria mirip Idris di sekitar pelabuhan Paotere. Ia terlihat berbicara dengan beberapa lelaki berwajah keras, lalu menghilang ke dalam gang sempit. Rahmat segera memimpin tim menuju lokasi. Setiba di sana, suasana pelabuhan gelap dan lengang. Bau ikan asin bercampur dengan aroma laut yang menyengat. Lampu-lampu redup berayun tertiup angin. Rahmat berjalan pelan, pistol di tangan. Setiap langkah terasa berat. "Tunggu, Pak. Saya lihat bayangan bergerak di depan," bisik salah satu anggota tim. Rahmat menajamkan pandangan. Dari kejauhan, ia melihat sosok tinggi kekar dengan bahu lebar. Meski samar, ia mengenali gaya berjalan itu. Hatinya berdegup kencang. "Idris," gumamnya. Mereka mempercepat langkah, tapi Idris seolah sadar sedang dibuntuti. Ia berbelok ke gang kecil, lalu menghilang. Tim mengejar, namun yang mereka temukan hanya lorong buntu dengan pintu kayu terbuka. Di dalamnya,
Ruangan kosong dengan bau rokok menyengat dan beberapa botol arak berserakan. Dia hampir di tangan kita, kata salah satu polisi, terengah-engah. Rahmat berdiri terpaku, matanya masih menatap lorong gelap. Dia tahu kota ini terlalu baik. Dia tahu bagaimana bersembunyi. Dalam hatinya, ia merasakan pertempuran sengit antara keinginan menangkap Idris dan kerinduan terhadap masa lalu. Keesokan harinya, berita tentang kegagalan operasi itu menyebar. Media menulis pedas. Idris kembali lolos, polisi dipermalukan. Publik semakin gusar. Di media sosial, orang-orang menuduh kepolisian tidak serius. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa polisi sengaja melindungi Idris. Rahmat merasa terbakar mendengar tuduhan itu. Ia tahu banyak yang meremehkannya. Bahkan ada yang menganggap ia tidak tega menangkap teman lamanya. Tekanan itu membuatnya sulit tidur. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpi, ia melihat wajah Hasan menangis di ruang interogasi, sementara Idris berdiri di kegelapan, menatapnya dengan senyum dingin. Sementara itu, Ibu Halimah semakin gelisah. Setiap kali ia membaca berita tentang Idris yang belum tertangkap, ketakutannya semakin besar. Kalau dia masih bebas, artinya aku bisa jadi korban berikutnya, bisiknya sambil memeluk dirinya sendiri. Mira, meski sudah jauh dari Makassar, tetap merasa bayangan Idris mengikuti. Pesan ancaman masih datang. Ia menulis di buku hariannya. Aku merasa Idris bukan hanya manusia, tapi bayangan yang menempel di setiap langkahku. Semakin aku lari, semakin dekat ia terasa. Rahmat tahu, perburuan ini tidak sekadar soal hukum. Ini soal hati nurani, soal persahabatan yang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kali ia mengingat Idris, ia teringat tawa masa kecil mereka. Tapi setiap kali ia melihat wajah keluarga korban, ia sadar keadilan harus berdiri di atas segalanya. Suatu malam, Rahmat kembali ke pelabuhan seorang diri. Ia berdiri menatap laut gelap. Ombak kecil memukul dinding beton. Dalam kesunyian itu, ia seakan mendengar suara Idris dari masa lalu. Kita akan jadi saudara selamanya, Mat. Apapun yang terjadi. Air matanya hampir jatuh. Namun ia mengepalkan tangan, menatap lurus ke gelapnya laut. Saudara tidak membunuh orang tak berdosa, Idris. Kau bukan lagi orang yang kukenal. Dan aku bersumpah, aku akan menangkapmu, sekalipun harus kulawan kenangan kita sendiri. Fajar menyingsing. Di Makassar dengan langit berwarna abu-abu, hujan semalam meninggalkan genangan di jalanan, memantulkan cahaya matahari yang samar. Kota itu masih hidup dengan segala hiruk-pikuknya, tetapi bayangan ketakutan tetap terasa. Warung-warung sate yang dulu meriah kini banyak yang tutup. Beberapa bahkan tidak pernah buka kembali. Trauma terlalu dalam. Di kantor polisi, Rahmat berdiri sendirian di beranda. Di tangannya, ia menggenggam map berisi semua berkas kasus. Foto wajah pucat Hasan, sketsa Idris, dan catatan orang-orang hilang. Ia menutup mata sebentar, menghirup udara pagi yang lembab. Beban di pundaknya terasa begitu berat. Ia tahu kasus ini belum selesai. Idris masih bebas, berkeliaran entah di mana. Dan selama ia belum ditangkap, Makassar tidak akan benar-benar tenang. Rahmat teringat masa kecilnya. Idris dan Hasan, dua sahabat yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka berlari di sawah, berenang di sungai, bercanda tanpa beban. Tapi kini, nama mereka menjadi luka yang sulit disembuhkan. Hasan sudah hancur dalam penyesalan. Idris masih menjadi bayangan gelap. Dalam hati, Rahmat bertanya, apakah aku gagal sebagai teman karena tidak bisa mencegah jalan hidup mereka? Atau justru inilah tugasku untuk mengakhiri kegelapan yang mereka mulai? Suara istrinya memanggil dari kejauhan. Mat, sarapan dulu. Kau belum makan sejak kemarin. Rahmat menoleh, tersenyum tipis, lalu menjawab lirih. Nanti, aku harus menyelesaikan ini dulu. Ia kembali menatap map di tangannya. Lalu, dengan suara pelan tapi tegas, ia berbisik, Idris, aku tidak tahu kenapa kau memilih jalan ini. Tapi aku bersumpah, aku akan menemukanku. Aku akan membawa kebenaran, meski harus kubayar dengan hidupku sendiri. Sumpah itu keluar dari hati terdalamnya, bukan hanya sebagai polisi, tetapi sebagai seorang manusia yang ingin menebus luka masa lalu. Beberapa hari kemudian, polisi resmi mengumumkan Idris sebagai buronan nasional. Foto dan sketsanya dipajang di terminal, bandara, dan pelabuhan.
Publik mulai sedikit lega, meski ketakutan tetap ada. Ibu Halimah, yang sempat hidup dalam ancaman, mulai kembali membuka warungnya dengan hati-hati. Namun setiap kali angin membawa aroma sate dari warung lain, bulu kuduknya masih berdiri. Ia sadar, luka ini tidak akan mudah hilang. Mira, di kampung halamannya, berusaha memulai hidup baru, tapi ia tahu, kenangan malam itu akan selalu ada di dalam dirinya. Dalam buku hariannya, ia menulis, "Aku tidak ingin dikenal karena fotoku, tapi aku tahu, kebenaran harus diperlihatkan. Semoga semua ini berakhir dengan keadilan." Kota Makassar perlahan belajar berdiri kembali. Tetapi setiap kali orang menyebut sate, wajah-wajah berubah muram. Sebuah simbol kebersamaan kini menjadi simbol luka. Rahmat, di sisi lain, tetap teguh pada sumpahnya. Malam-malamnya masih panjang, dipenuhi pikiran tentang Idris. Ia tahu, perburuan ini belum selesai. Mungkin akan memakan waktu lama. Mungkin ia akan menemui bahaya yang lebih besar. Tapi ia tidak gentar. Dalam doanya setiap malam, ia hanya meminta satu hal, kekuatan untuk menegakkan kebenaran, meski harus melawan bayangan masa lalunya sendiri. Dan bagi masyarakat Makassar, kisah ini menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah yang ramah, bahkan di balik aroma makanan yang akrab, bahwa sahabat bisa berubah menjadi bayangan gelap ketika jalan hidupnya tersesat. Namun di atas semua itu, ada satu pelajaran yang tidak boleh dilupakan. Kebenaran tidak boleh dikubur. Meski pahit, ia harus diungkap, karena hanya dengan kebenaran, luka bisa mulai sembuh. Rahmat menutup mapnya, menatap langit yang mulai cerah. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah pergi. Dengan setiap langkah, ia membawa janji-janji untuk menemukan Idris, untuk menegakkan keadilan, dan untuk menjaga agar masyarakat Makassar tidak lagi hidup dalam ketakutan. Cerita ini pun ditutup dengan suara hati Rahmat yang berbisik, "Keadilan mungkin lambat, tapi ia pasti datang. Dan aku akan pastikan, Idris, kau tidak akan selamanya bersembunyi dalam bayangan."